satu jaminan dari Allah sebagai pewaris surga Firdaus, maka syarat yang pertama, pelihara iman kita dengan cara satu, mencoba sedapat mungkin menunaikan salat dengan khusyuk. Kemudian yang kedua ini, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka meninggalkan, mengabaikan segala yang enggak penting dalam kehidupan. Ya, enggak penting. Berkata yang tidak penting, melihat yang enggak penting, mendengar yang enggak penting. Tuh calon penghuni surga Firdaus. Ya, jadi kalau masih berkata hal yang enggak penting, update status yang nggak penting, mohon maaf lah, ada debu sedikit bikin status, ya kan? Ya, lampu merah tiba-tiba jadi biru, harusnya hijau, bikin status, macam-macam lah, hal-hal yang sifatnya nggak harus di-update pun di-update juga, yang harusnya nggak di-broadcast juga, itu nggak penting namanya, maka belum masuk ke dalam kualifikasi ini. Ya, melihat yang nggak penting, mendengar yang nggak penting, berpikir yang nggak penting, maka kita harus bisa beralih kepada aspek-aspek yang memang positif, yang esensial sesuai dengan kualifikasi ini. Ya, ini berzakat, orang-orang yang berusaha untuk bisa berzakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Untuk zakat itu kan perlu harta. Jadi orang-orang ini mencari harta itu bukan hanya untuk memamerkan hartanya. Kalau yang sudah pamer itu banyak, teman-teman. Ya, saya ingin cuma sampaikan, kalau ada orang orientasi mencari harta, memperbanyak harta untuk memamerkan hartanya di hadapan banyak orang, menunjukkan bahwa dia orang kaya dengan segala tampilannya, itu terlambat sekali. Karena dulu sudah ada Qarun misalnya, dan Qarun disebutkan, wa inna mafatihahu latanu bil usbah, bagaimana kunci-kunci berangkasnya saja, gudang-gudangnya itu nggak bisa dipikul oleh para bodyguardnya saking kaya dan sebagainya, tapi tenggelam juga. Di kisah surat Al-Kahf kan, ya, kisah kedua yang viralnya, setelah kisah para pemuda itu kan kisah siapa? Dua pemilik kebun kan? Pemilik dua kebun yang berdialog memamerkan kebunnya dan sebagainya. Kan ada 4 kisah viral kan di surah Al-Kahf itu. Kisah para pemuda, kisah pemilik dua kebun, dialog dengan orang kaya dengan sahabatnya yang biasa. Kemudian kisah Nabi Musa kan dengan orang soleh ya, yang bernama Khidir, atau disebut juga dengan Nabi Khidir. Nah, di dalamnya ada asisten yang Yusha bin Nun itu. Yang keempat Dzulkarnain kan. Baik, jadi di kisah itu udah banyak gitu. Ya, di Al-Baqarah juga ada bagaimana Allah mengisahkan tentang seseorang yang di ayat 266 itu, ya, sampai dengan ke bawahnya itu kita akan lihat bagaimana seseorang yang punya kebun banyak dan sebagainya, tapi semua itu hancur. Ada karena musibah yang dikirimkan, ada yang kebakaran, ada yang macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau cuma memperbanyak harta dan untuk menampilkan dalam kehidupan dunia saja, ya mohon maaf, itu bukan kualifikasi yang ini. Jadi orang-orang penghuni Firdaus itu bisa jadi dia itu bisnismen, pengusaha. Kalau sekarang dia punya hotel misalnya kan, dia punya resto, dia punya perusahaan ini, perusahaan ini, tapi niat dia mengumpulkan itu semua itu tujuannya untuk mengamalkan spirit Firdausi dalam Al-Quran. Dia bisa zakat, dia bisa berbagi ibadah lewat hartanya. Jadi mengumpulkan harta itu buat ibadah gitu. Itu yang keren tuh. Yang keren tuh yang itu. Ya, jadi yang keren tuh bukan tampil berdasi tapi membawa banyak dosa. Yang keren itu ketika dia tampil dengan segala kebaikannya itu, ya, untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan mencapai apa yang diharapkan nih, ya. Ini yang paling luar biasa. Kemudian kita lanjutkan, ya, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan dirinya, ya, jaga diri baik-baik. Itu sudah tadi saya sampaikan. Ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka menjaga amanat, janji-janjinya. Amanat itu banyak nanti ya. Nanti babnya, ini babnya semua tersendiri. Kita bisa detailkan lagi di Al-Quran, nanti banyak ayatnya. Saya baru berikan gambaran umum saja. Ya, maaf, istri untuk suami adalah amanat. Suami untuk istri adalah amanah. Anak, itu amanah bagi orang tua. Orang tua, amanah bagi anak. Jangan jauh-jauh dulu ya. Ke kedudukan, misalnya ke harta. Jangan jauh-jauh. Diri kita pun amanah. Ini mata kita ini punya siapa? Jangan jauh punya kita, yang punya Allah. Kan kita katakan. Al-Baqarah ayat 156 itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Kan kita selalu mengatakan semua itu milik Allah. Inna, bahkan diri kita pun lillah. Semua punya Allah. Ini mata ini punya Allah, dititipkan ke kita. Ya, untuk digunakan ibadah, untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah. Semua, kita nggak punya apa-apa. Termasuk diri kita. Makanya ketika Allah titipkan kepada kita untuk digunakan, sebetulnya maslahatnya kembali kepada kita lagi, maka gunakan dengan baik. Jaga amanah ini. Jaga amanah lisan untuk melihat, mendengar, ya, telinga mendengar, mata melihat, lisan bicara. Jaga amanah lisan untuk bicara yang baik, telinga mendengar yang baik, sampai ke ujung kaki melangkah yang baik. Itu amanah. Setelah itu baru keluar dari tubuh kita, pakaian kita,
kita sebagai anak, orang tua amanah, bahagiakan orang tua, berbakti yang baik. Orang tua, anak itu amanah, didik yang baik dan sebagainya, sampai pasangan dan sebagainya, sampai kehidupan dan pekerjaan.